Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Muhammad Fajar MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Bimbingan Konseling MISD kelas E serta teman-teman sekalian yang saya sayangi dan saya banggakan. Izinkan kami dari kelompok 11 untuk menyampaikan materi mengenai perencanaan program bimbingan dan konseling di MI atau SD. Sebelumnya, perkenalkanlah kelompok kami. Yang pertama yaitu saya sendiri, Nurul Komariah dengan NIM 2319055. Yang kedua ada Mbak Miftahul Jannah dengan NIM 2319058. Kemudian yang ketiga ada Mbak Diah Wahyuning Tias dengan NIM 2319154. Untuk materi yang pertama yaitu membahas mengenai perencanaan program bimbingan dan konseling. Panduan operasional penyelenggaraan bimbingan dan konseling yang disusun oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, baik untuk tingkat SD, SMP, SMA, atau SMK, membahas 3 hal penting dalam proses perencanaan program BK di sekolah. Analisis terhadap kebutuhan siswa menjadi hal pertama yang mendasari perencanaan program BK. Kemudian perlu adanya dukungan dari unsur sekolah untuk menjamin program BK yang maksimal. Dasar perencanaan perlu dijabarkan dan perlu ditetapkan oleh perencana layanan. Data-data yang dikumpulkan kemudian diolah untuk menentukan dan memberi masukan terhadap penentuan dan perancangan tujuan layanan. Seperti halnya meliputi beberapa kebutuhan, terus kapan hal tersebut akan dilaksanakan. Selain itu juga bagaimana kebutuhan itu akan ditangani dan bagaimana mengukur ketercapaian tujuan layanan sebagai upaya mengevaluasi keberhasilan atau dampak layanan. Kemudian hal selanjutnya untuk mengupayakan perencanaan program BK yang maksimal, guru BK memiliki dukungan unsur sekolah yang ada. Selain itu, komite sekolah juga berperan dalam mendukung program BK di sekolah. Para guru juga mendukung program BK karena mereka juga yang memahami dan menghadapi kondisi siswa sehari-hari. Kemudian, dalam mengidentifikasi kebutuhan dan tantangan, guru BK dapat studi dokumen, dapat dimanfaatkan untuk mengumpulkan data. Kemudian, data yang teridentifikasikan kemudian dikumpulkan, dianalisis, diinterpretasi dan disimpulkan. Kemudian Brown dan Trusty 2005 menambahkan beberapa pertimbangan dalam perencanaan program BK. Antara yang pertama yaitu ketersediaan dukungan administratif, karena program BK itu sendiri juga melibatkan unsur-unsur administrasi sekolah. Kemudian yang kedua, ada pemilihan dan penetapan pemimpin yang mengarahkan langkah dan mengawal proses perencanaan dan desain. Yang ketiga, ada ketersediaan sumber daya yang mendukung, termasuk secara finansial, manusia atau SDM, dan sarana prasarana. Kemudian yang keempat, ada pertimbangan kondisi dan masalah yang ada dalam program atau layanan BK yang telah dilaksanakan sebelumnya. Kemudian yang kelima atau yang terakhir ada penyusunan jadwal kerja yang jelas untuk optimalisasi pelaksanaan layanan BK. Mungkin itu materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Dilanjut ke makalah selanjutnya. Terima kasih. Selanjutnya, untuk mengupayakan perencanaan program BK yang maksimal,
guru BK memiliki dukungan unsur sekolah yang ada. Selain itu, komite sekolah juga berperan dalam mendukung program BK di sekolah. Para guru juga mendukung program BK karena mereka juga yang menghadapi dan memahami kondisi siswa sehari-hari di kelas. Orang tua dapat dilibatkan untuk memberikan dukungan melalui konsultasi, rapat, sosialisasi, dan lainnya. Beberapa pertimbangan dalam perencanaan program BK antara lain: 1. Ketersediaan dukungan administratif karena program BK nantinya melibatkan administrasi sekolah. 2. Pemilihan dan penetapan pemimpin. 3. Ketersediaan sumber daya mendukung. 4. Pertimbangan kondisi dan masalah yang ada dalam program BK. Dan yang terakhir, penyusunan jadwal. Baik, untuk materi yang selanjutnya yaitu ada manfaat perencanaan, bimbingan, dan konseling. Yang pertama ada memungkinkan para guru BK untuk menghemat waktu, usaha, biayanya. Yang kedua, untuk memungkinkan siswa mendapatkan pelayanan bimbingan secara seimbang dan menyeluruh. Yang ketiga, untuk memungkinkan guru BK memahami peranannya dan mengetahui bagaimana mereka harus melakukan upaya secara tepat. Yang keempat, ada memungkinkan para guru untuk menghayati pengalaman yang berguna untuk kemajuan sendiri dan untuk kepentingan para siswa yang dibimbingnya.